Halo semua, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Pada video ini akan melanjutkan serial dari light novel Seirei Gensuki Vol 11 Part 2 N. Seperti biasa, di channel ini tidak membutuhkan intro yang lama. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe aja ya kan. Terima kasih. Setelah kepergian Haruto dan Miharu, pahlawan Hiroaki masih berada di kerajaan Gall Arts. Di situ juga ada Flora serta Roana yang sebagai kubu untuk membebaskan kerajaan Beltram dan sudah menjalin aliansi dengan kerajaan Gall Arts. Hiroaki terus-menerus bergaul dengan wanita bangsawan yang ada di kerajaan Gall Arts. Mereka semua sangat cantik, termasuk Lisette. Lisette adalah gadis muda, cantik dan manis yang bisa mendekatkan diri dengan pria. Begitulah di pikiran Hiroaki. Bahkan Hiroaki selalu dibuatkan makanan manis dari Lisette. Tapi Hiroaki sempat berpikir bahwa hatinya hanya untuk Liselotte. Hiroaki mulai mengeluh ketika dia mengingat Liselotte. Dia juga mengingat Haruto yang telah mengambil hati Liselotte. Keluhan Hiroaki didengar oleh banyak gadis yang ada di sana, termasuk keluhan tentang Haruto yang mendapat gelar pahlawan dan juga tampan, yang mudah membuat semua wanita cantik mendekatinya. Namun Roana yang masih setia dengan Hiroaki mulai mendukung Hiroaki. Di sisi lain, Haruto dan Miharu telah sampai di rumah batu. Miharu sangat berterima kasih kepada Aisyah karena tanpa dirinya, Miharu tidak mungkin berani mendekatkan diri kepada Haruto. Aisyah sangat senang mendengar hal itu. Kemudian, mereka berdua menghampiri Haruto. Setelah momen singkat itu, mereka bertiga masuk ke rumah batu. Semua gadis yang ada di sana langsung memandang Miharu dengan tatapan penasaran. Miharu yang menyadari dirinya sedang diperhatikan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Sedangkan Haruto, dia memberitahukan ada informasi penting yang akan dibahas dengan Profesor Celia. Di ruangan Haruto, dia menjelaskan bahwa Christina hadir di acara pahlawan dan juga ada Charles Arbor. Haruto memberitahukan bahwa Christina sedang diperhatikan gerak-geriknya. Oleh sebab itu, dia berterima kasih kepada dirinya ketika tidak ada bangsawan lain yang berada di samping Christina. Celia yang mendengar hal itu mulai mengetahui bahwa Christina sedang bersandiwara dalam situasi yang sedang mengancam kerajaan Beltram. Namun wajah Celia terlihat murung. Dia menyadari bahwa keberadaannya hanyalah sebagai pengganggu bagi Haruto dan Miharu. Celia juga mengetahui fakta setelah perkataan Masato pada tempo hari tentang Miharu jatuh cinta dengan Haruto. Oleh sebab itu, Celia ingin Haruto mulai memperhatikan Miharu yang notabene adalah teman masa kecil. Tapi perkataan Celia langsung dibantah oleh Haruto. Dia menjelaskan bahwa Celia adalah teman masa kecilnya ketika dia sedang berada di akademi. Wajah Celia mulai merah ketika mendengar perkataan langsung dari Haruto bahwa dirinya sangat berarti bagi Haruto. Haruto yang melihat hal itu mulai mengeluarkan tangannya dan berkata, "Tidak masalah bagiku, kau adalah orang terpenting juga selain Miharu. Jadi jika kau ingin pergi ke rumah, maka aku akan menemanimu, Prof." Sementara itu, Haruto yang sudah selesai berbicara dengan Celia mulai menuju ke ruang tamu. Dia tidak percaya apa yang dia lihat bahwa Miharu sedang dikelilingi oleh semua gadis yang ada di sana. Sarah, Alma, Orbia, dan Latifa. Haruto mendengar percakapan mereka tentang perasaan Miharu kepadanya. Latifa berkata, jadi benar kamu suka dengan Oni-chan." Sarah berkata, "Oh begitu, kamu sudah mengungkapkan isi hatimu ya." Alma berkata, "Jadi kalau begini terus, Miharu akan selangkah lebih maju." Sedangkan Orbia, dia berpikir hal yang sama dengan Alma. Miharu yang menerima banyak sekali pertanyaan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berdiam diri di tempat. Haruto yang melihat hal itu mulai mendatangi mereka dengan berpura-pura tidak mendengar isi pembicaraan mereka. Sarah yang melihat Haruto mulai bertanya tentang isi percakapan Haruto dengan Celia. Haruto mulai memberitahukan bahwa Prof. Celia ingin bertemu dengan keluarganya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Mereka semua akhirnya pergi menuju tempat kediaman Celia. Mereka telah sampai di perbatasan, namun karena Sarah adalah gadis Rose Serigala, maka dia menyadari ada prajurit yang sedang terbang di atas langit menggunakan Griffon. Oleh karena itu, Haruto memutuskan untuk berhenti dan memasang rumah batu sebagai tempat persembunyian.
Haruto mulai berpikir bahwa tindakan prajurit yang membawa Griffon sudah merupakan tindakan keamanan tingkat lanjut. Singkat cerita, Haruto dan Celia telah selesai memeriksa keadaan yang ada di ibu kota tempat tinggal Celia. Oleh sebab itu, Haruto memutuskan akan kembali pada malam hari dengan membawa Aicia dan Celia. Di malam hari, Haruto dan Celia serta Aicia menuju tempat kediaman Celia melalui jalan rahasia. Tapi ketika mereka berdua masuk ke dalam jalan itu, Celia melihat gadis berambut ungu cantik, yaitu Christina. Celia sangat terkejut, begitupun dengan Haruto. Namun teriakan Christina yang melihat adanya penyusup membuat Vanessa datang dan melindungi Christina. Vanessa mulai menyerang Haruto, tapi Haruto dengan mudah menghindar serangan yang dilancarkan oleh Vanessa. Christina yang menyadari penyusup lebih hebat mulai melancarkan sihir cahaya. Dia sangat yakin bahwa sihirnya dapat mengenai Haruto. Tapi bagi Haruto yang aslinya sangat mudah melihat jalur sihir cahaya, dan tentu saja Haruto sangat mudah untuk menghindar. Namun kali ini dia tidak bisa menghindar. Haruto mulai menangkis sihir cahaya menggunakan tangannya. Christina dan Vanessa sangat terkejut dengan hal itu. Haruto terpaksa lakukan itu karena Celia berada di belakangnya. Tapi Vanessa langsung menyerang ke arah Haruto. Sayangnya Vanessa dibuat menjadi perisai oleh Haruto. Pada akhirnya Celia mengaku kepada Christina bahwa Cecilia adalah Celia. Christina tidak menyangka setelah melihat Prof. Celia secara langsung. Sedangkan Haruto mulai melepaskan Vanessa. Kemudian Vanessa meminta maaf karena telah menyerang lebih dulu. Lalu Haruto membuka tudungnya dan membuat Christina tambah terkejut bahwa penyusup yang sedang dia hadapi adalah Amakawa Haruto, yang merupakan kesatria kehormatan dari kerajaan Gall Arts. Kemudian Christina memberitahukan bahwa dia sedang menjadi buronan karena telah mencoba melarikan diri. Christina menjelaskan kondisinya yang sebenarnya, bahwa dia ingin bergabung dengan faksi adiknya yaitu Flora yang berada di Rodania. Oleh karena itu, Christina yang telah mengetahui kemampuan Haruto di malam perjamuan serta Vanessa yang telah mengetahui bahwa Haruto sangat kuat setelah saudara laki-lakinya yaitu Raja Pedang Alfred memberitahukannya, mereka berdua memohon kepada Haruto agar Haruto membantu mereka berdua. Haruto mulai bertanya tentang kondisi Christina dan Vanessa. Pertanyaan itu membuat Christina sempat cemberut. Dia berpikir bahwa Haruto tidak mau membantunya. Tapi mata Christina mulai bersinar setelah mendengar langsung bahwa Haruto akan membantunya. Hal itu membuat wajah Christina mulai memerah dan mengingat sosok pria saat berada di akademi, yaitu Rio. Sementara itu, Charles, Alfred, dan pahlawan Rui sedang berusaha keras mencari Tuan Putri Christina Beltram. Di sisi lain, Haruto, Celia, dan Christina sedang bertemu dengan ayah Celia, yaitu Roland Clare. Roland sangat senang melihat putrinya tidak jadi menikah dengan Charles Arthur. Dia juga senang melihat Celia dalam kondisi baik. Celia mulai memperkenalkan Haruto kepada ayahnya, bahwa Haruto adalah orang yang telah membantunya dalam melarikan diri di acara pernikahan. Roland yang mengetahui hal itu sangat berterima kasih kepada Haruto. Kemudian Haruto menjelaskan rencananya, yaitu dia akan menjadi umpan dalam rencana pelarian Christina dan Celia. Awalnya Christina sempat berpikir bahwa semua beban ada di pundak Haruto. Tapi karena Haruto tampan, Christina tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengar perkataan Haruto bahwa itu bukan masalah besar. Setengah jam telah berlalu. Saat ini Aicia sudah berubah ke bentuk wujud fisiknya. Dia sedang menyamar sebagai Christina dengan menggunakan seni rohnya untuk mengubah warna rambut menjadi ungu. Para penjaga yang melihat Aicia mengira bahwa itu adalah Tuan Putri Christina. Oleh sebab itu, penjaga yang melihat Aicia mulai mengejarnya. Haruto menyuruh Aicia yang bersama dengan 2 orang dan Vanessa menuju ke gerbang utara. Sementara itu, Haruto akan menuju gerbang selatan. 2 orang itu adalah teman Rui yang berada di Jepang. Namun saat ini, 2 orang yang bersama Aicia adalah Alma dan Orbia, sedangkan Vanessa adalah Sarah. Mereka semua menyamar dengan menggunakan artefak pengubah warna rambut. Berkat hal itu, Christina dan Celia
serta Vanessa dan 2 anak laki-laki yang asli telah pergi menuju gerbang selatan. Sementara itu, Haruto sedang mengulur waktu kepergian Celia dan yang lainnya. Haruto bertemu dengan Charles, pahlawan Rui, dan pedang raja yaitu Alfred. Haruto yang menyadari tugasnya hanyalah untuk mengulur waktu, dia mulai kabur dari tempat itu. Namun Rui mengeluarkan teknik lainnya, yaitu hujan petir. Rui menarik busurnya dan menembakkannya ke atas langit. Kemudian anak panah itu berubah menjadi hujan petir. Haruto yang mengetahui hal itu mulai meningkatkan fisiknya dengan seni roh. Kemudian dengan mudahnya Haruto berlari sambil menghindari hujan petir yang telah dilancarkan oleh Rui. Rui yang melihat hal itu mulai tersenyum dan tertawa. Di sisi lain, party Celia sedang berhadapan dengan Minotaur saat menuju ke arah hutan. Tapi berkat bantuan dari Sarah, Alma, dan Orpia, mereka bertiga berhasil mengalahkan Minotaur dengan sangat mudah. Tapi tiba-tiba serangan kilat hitam menuju ke arah Christina. Sarah, Alma, dan Orpia tidak sempat menahan serangan itu, tapi berkat Haruto, Christina berhasil diselamatkan. Kemudian mereka semua mendengar suara tepuk tangan. Suara itu berasal dari Reis. Reis sudah melihat semua rencana dari Haruto saat berada di atas langit. Oleh sebab itu, Reis datang menghampiri Haruto dan menyapanya. Reis berkata, "Aku di sini tidak menjadi musuhmu. Aku cuma ingin menyampaikan pesan dari Lucius bahwa dia ingin sekali balas dendam kepadamu. Benar begitu, Rio?" Sarah, Alma, dan Orpia sangat terkejut setelah mendengar bahwa Reis tahu identitas asli dari Haruto. Sedangkan Christina, dia sangat terkejut mendengar hal itu, bahwa orang yang tidak pernah ia anggap selama ini, yaitu Rio, adalah nama asli dari Amakawa Haruto, yang telah menyelamatkan adiknya dan dirinya saat ini. Kemudian Haruto mulai masuk ke mode tempur, tapi Reis seperti biasa tidak berani menghadapi Haruto tanpa persiapan. Haruto berkata, "Pergi sebelum aku berubah pikiran." Reis menjawab, "Wah, menakutkan sekali." Akhirnya Reis menghilang dari hadapan mereka semua. Wah, ini benar-benar ironis sih. Christina yang tidak pernah menganggap Rio, yang sudah menyelamatkan adiknya yaitu Flora, akhirnya dia menelan ludahnya sendiri. Dia juga diselamatkan oleh orang yang sama. Mamam tuh. Oke kan, jika ada kritik dan saran silahkan tulis di komentar. Sampai jumpa, bye-bye.